Perpindahan karir mempunyai rasa excited tersendiri. Keingat nggak saat pertama kali kamu masuk sekolah? Saat SD, terus pindah ke SMP. SMP ke SMA, terus SMA, kuliah, dan akhirnya kuliah ke dunia kerja. Mungkin ada juga yang dari dunia kerja pindah untuk melakukan bisnis. Gimana pengalamannya? Gimana kalau pengalamannya dari dunia kerja terus ke berbisnis, lalu balik lagi ke dunia kerja? Yuk nonton terus di video ini. Halo semuanya, balik lagi di channel gua, Alphonse Iman. Di channel ini gua akan banyak ngobrol seputar keuangan, ekonomi, sama berita-berita seru yang lagi rame dibahas, yang mungkin berpengaruh pada keputusan kehidupan kalian. Jadi kalau teman-teman suka dengan channel ini, pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya YouTube kasih tahu kalian kalau ada video baru yang diupload. Jadi ceritanya nih, balik ke pertengahan bulan Juni, dimana saat itu saya lagi beres-beres buat pindahan rumah. Nah, tanpa angin, tanpa apa, salah satu nasabah saya serta dia adalah manajer di bank, dan saat ini menjadi manajer saya juga ya, menghubungi saya, menawarkan saya kembali untuk balik kerja di bank. Nah, pada saat pertama kali dikontak sih, saat itu saya hanya bilang, boleh nggak nih kira-kira kita ngobrol dulu untuk detail pekerjaan dan tanggung jawabnya. Singkat cerita, kita ketemu dan ngobrol. Manajer saya itu ngejelasin tentang detail pekerjaan dan tanggung jawabnya. Supaya teman-teman ada gambaran, posisi yang ditawarkan itu adalah posisi analis spesifik untuk resiko pasar atau market risk. Jadi lebih banyak berkutat dengan reporting dan analisis, financial modeling, dan tidak berhubungan dengan nasabah langsung. Pada saat ketemu itu, saya informasikan tentang concern saya, yaitu secara kualifikasi akademik saya tuh nggak ada progres selama 8 tahun. Ya, gimana saya nggak pernah belajar lagi dengan sertifikasi. Karena menurut saya pas itu informasi edukasi itu udah banyak gratis di internet, di YouTube, Udemy, dan sebagainya. Dan kita bisa filter mana yang dibutuhkan, mana yang enggak. Kedua, secara learning curve saya harus belajar detail lagi tentang bank. Marketnya, produknya. Karena kan beda banget nih akses bank secara institusi dengan retail secara di mana produk institusi akan lebih beragam. Dan tujuan kalau investor retail kan hanya mengambil keputusan untuk jangka panjang kata-kata. Berbeda dengan bank yang perlu dimonitoring setiap hari dan kita analisa tentang market risk yang melekat di portfolio banknya tersebut. Singkat cerita, dua main concern itu dijawab semua sama manajer gue dengan baik. Yang ujungnya meyakinkan gue untuk mencoba aja ikuti proses kirim CV dan SPT dan sebagainya. Karena untuk offering kompensasi, gaji dan sebagainya itu urusan HRD dan division head. Dia hanya sebagai perantara dan user dan tidak ada dalam posisi untuk pengambilan keputusan tentang remunerasi itu. Ya udah, dari meeting tersebut akhirnya gue mengikuti sesuai arahan manajer gue, sending CV sesuai dengan kondisi saat itu yang nggak ditambah kurangin. Lalu dari HRD juga minta SPT dan sebagainya. Si HRD juga menanyakan bagaimana sistem kompensasi di asuransi serta progresnya ke depan gimana. Singkat cerita, setelah HRD kasih offering, ada sedikit proses nego, juga ngobrol bolak-balik dengan manajer saya itu, dan akhirnya saya iakan offering itu. Jadi proses pertama kali dari ngobrol dengan manajer saya di hari pertama itu, prosesnya kurang lebih 1,5 bulan sampai saya join balik lagi di hari pertama kerja. Menurut saya itu cukup singkat karena saya juga nggak ada notice period untuk agen asuransi ya, jadi kita agak bebas, jadi kita langsung kerja gitu.
Sejak tahun 2014, gue itu banyak waktu mengembangkan bisnis asuransi. Mulai dari perusahaan asuransi pertama gue join yang bertahan sekitar 4 tahun, lalu pindah ke perusahaan asuransi kedua di tahun 2019. Dimana saat 2019 anak kembar gue lahir. Kemudian gak lama setelah itu pindah ke perusahaan asuransi kedua. Nah, di perusahaan asuransi kedua tahun 2019, pandemi corona kena masuk ke dunia. Tahun 2020, omset naik luar biasa dari penjualan pribadi. Banyak mempelajari hal baru seperti bikin konten di Instagram, TikTok, pelajarin ulang tentang financial planning dan yang kemarin financial independence retirement, perhitungannya dan sebagainya. Memasuki tahun 2021, di mana orang-orang udah terbiasa dengan remote working. Ada juga kan campaign work from Bali untuk menaikkan jumlah turis di Bali dan sebagainya. Di tahun 2021 itu fokus gue banyak berubah. Dari personal sales, berusaha untuk menaikkan jumlah manpower dengan tujuan jangka panjang di bisnis asuransi tersebut. Ternyata menaikkan jumlah manpower dan memaintainnya untuk tetap mempunyai omset serta tidak hilang itu tidak mudah. Ketidakpastian penghasilan serta banyak yang sudah mempunyai penghasilan, jadi manpowernya itu udah kerja sebelumnya, menjadi challenge tersendiri. Karena buat gua nggak mudah meyakinkan mereka untuk mengusik status quo-nya. Udah capek-capek, udah kerja, gaji gue segini, ngapain gue ngejain bisnis asuransi ini? Sehingga tahun 2021 berakhir dengan kurang baik, karena dari pencapaian tim juga kurang memuaskan, dan personal sales juga berjalan di tempat. Pada tahun 2021 ini, gue juga berencana untuk mengembangkan channel YouTube dan sosial media. Setelah gue beres pindahan rumah, tapi ya tiba-tiba di awal bulan di bulan Juni itu manajer gue kontak untuk ditawarkan di bank OCBC lagi. Sehingga tahun 2021 berakhir kurang baik karena dari pencapaian tim kurang memuaskan dan personal sales juga berjalan di tempat. Dan di akhir tahun 2021 itu juga berencana untuk mengembangkan channel YouTube dan sosial media setelah beres-beres pindahan rumah, renovasi dan sebagainya. Itu channel YouTube dan Instagram itu pengen gue beresin. Tapi ya balik lagi pas bulan Juni itu manajer gua sekarang menghubungi gua untuk menawarkan posisi yang di bank itu. Oke, selama 8 tahun di bisnis asuransi, apa sih yang gue pelajari dan apa pertimbangan yang menyebabkan gue akhirnya setuju buat berkarir lagi di bank? Pertama, menurut gue membangun bisnis itu nggak gampang dan bukan buat semua orang. Ya, kenapa seminar-seminar motivasi, kewirausahaan, startup itu ya bilangnya gampang. Ya karena mereka pengen jualan juga kan. Tapi dalam kita melakukan punya bisnis itu tuh ya menurut gue nggak gampang gitu loh. Mesti kerjain sendiri, apa-apa sendiri, handle nasabah sendiri. Dan kalau lu punya ide bisnis dan pengen lu eksekusi, saran gue mungkin bisa dilakukan di luar jam kerja, saat weekend atau setelah after office hour, di mana lu bisa ngetes kemampuan lu untuk menghandle karakter diri sendiri, terus memanage waktu dan menghandle stakeholder yang terdiri dari berbagai macam jenis orang. Kedua, menurut gua kebutuhan dasar itu harus tetap dipenuhi. Dalam teori Maslow ada 4 kebutuhan dasar ya, yang kita harus penuhi sebelum kita aktualisasi diri kita dalam hal ini berbisnis. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan psikologis seperti makan, minum, tempat tinggal, dan kebutuhan basic lainnya. Kemudian ada yang namanya kebutuhan keamanan. Ini ngomongin tentang dana darurat, punya cash flow atau pendapatan. Lalu dua kebutuhan lainnya adalah berhubungan dengan rasa bangga sebelum kita melakukan aktualisasi diri.
Aktualisasi diri dalam hal ini berbisnis belum saya dapatkan dua kebutuhan dasar itu setelah 8 tahun di bisnis asuransi. Ya, kita nggak tahu alasannya apa. Bisa jadi gue tambah tanggungan juga. Tapi ya gue tahu setelah 8 tahun itu waktunya udah cukup untuk gue consider kalau misalnya ditawarin balik untuk kerja. Ketiga, setelah gue 8 tahun berkelana ya di bisnis asuransi, gue percaya sih, walaupun gue dulu sempat resign dari kantor terus sekarang balik lagi, gue punya pengalaman yang bisa gue leverage. Misalnya apa? Kemampuan menilai perusahaan asuransi. Kedua, tentang market sendiri, tentang makroekonomik. Ketiga, tentang kemampuan komunikasi yang jauh lebih baik, storytelling yang meningkat, dan mengatur waktu antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan personal itu bisa gue atur, serta memanage sosial media ya, seperti YouTube ini. Oke. Sekarang kesempatan di bank itu seperti apa sih? For your information, sekarang gue kerja di Bank OCBC NSP, salah satu bank umum terbaik di Indonesia. Nah, beberapa tahun belakangan ini, Bank OCBC NSP itu juga melakukan branding yang jauh lebih baik dan banyak menyasar kaum milenial lewat komunitas nyalanya dan bekerja sama dengan beberapa influencer keuangan di sosial media. Hal ini gue lihat belum dilakukan oleh bank lain. Di mana ya menurut gue ya kaum milenial itu bakal memegang kekayaan di Indonesia juga. Jadi bank ini gue ngelihat bahwa dia punya rencana jangka panjang dalam menggait kaum milenial ini yang merupakan target market dengan potensi yang cukup besar. Informasi juga bahwa CEO OCBC NSP itu Bupak ya, punya podcast sendiri. Dan salah satu CEO perempuan terbaik di Indonesia dan cukup aktif ya di sosial medianya. Jadi menurut gua dari CEO-nya sendiri ada tanda-tanda yang baik bahwa bank ini mau beradaptasi dengan kompetisi dan target market mereka sendiri. Hal lain yang menurut gua kesempatan baik, khususnya tempat gua bekerja di risk analyst ya, adalah kesempatan buat belajar langsung dari holding company di OCBC Singapura. Kalau kalian tahu sendiri ya, kalau di Singapura itu regulasi financial economy jauh lebih dinamis dan teknologinya sudah lebih baik dibanding di Indonesia. Terus ya bukan rahasia umum lagi kalau benefit di luar kompensasi di bank itu salah satu yang paling stabil dibandingkan industri jasa finansial lainnya atau startup. Makanya buat teman-teman yang mau consider berkarir di bank itu sangat memungkinkan, walaupun kalian bukan lulusan finance atau ekonomi. Oh iya, di bank itu juga ada jalur management development program, di mana kalian akan di training secara in-house selama beberapa waktu, mungkin 6-1 tahun, dan nantinya ada ikatan dinas selama waktu tertentu. Itu berbeda di setiap bank ya. Dan yang paling penting, bank itu merupakan industri yang paling diregulasi, paling ketat. Pengawasnya itu ada beberapa, seperti Bank Indonesia, OJK, terus kalau perusahaan terbuka itu Bursa Efek ya. Itu baru dari dalam negeri. Di luar negeri masih banyak lagi, ada lembaga pemeringkat efek, audit, parent company, dan lain sebagainya. Sehingga keamanan bekerja di bank itu merupakan faktor plus buat berkarir membangun karir. Jadi dari cerita gua yang pindah karir dari asuransi ke bank, apa yang bisa kalian pelajarin? Coba tulis di komen ya. Dari gua sendiri, pengalaman dari perjalanan gua ini selama 10 tahun, 10-12 tahun itu bisa ya cukup nano-nano menurut gua ya. Tapi yang satu yang pasti, kalau misalnya mau resign itu ya kok resign dengan baik-baik. Jangan putus komunikasi dengan employer sebelumnya, karena ya kita nggak tahu lah
tiba-tiba kita ditawarin balik ke kantor lama, atau mungkin juga bisa jadi partner bisnis kita. Terus ingat kata-kata Steve Jobs ya, you can join the dot forward, you can only join the dot backward. Jadi semua yang kita kerjakan itu kita nggak tahu ujungnya tuh kayak gimana. Tapi yang pasti kita lakukan aja pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Nggak perlulah passion atau sejenisnya. Karena pada waktunya nanti kita bakal tahu nih, oh pintu rezekinya tuh bakal terbuka dan kita udah siap dengan kemampuan tadi untuk menerima rezeki itu. Dan yang terakhir menurut gua, teman-teman perlu sadari di dunia digital ini bahwa semua orang tuh bisa ngelihat kita. Jadi beranikan diri buat eksis, karena dari situ orang tahu keahlian apa yang kita miliki. So, itu dari cerita gua. Semoga teman-teman tetap berpikir positif. Jalan teman-teman bisa berubah selama perjalanan hidup. Tapi pastikan aja jalan yang kita jalanin itu membawa ke perubahan yang lebih baik. Share di bawah cerita tentang teman-teman yang karirnya berubah 180 derajat. See you di next video.